Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, marilah kita bersama-sama berdoa terlebih dahulu. Semoga apa yang kita pelajari pada hari ini bermanfaat bagi kita semuanya. Amin, amin ya robbal alamin. Minggu lalu kita sudah belajar tentang teks prosedur, ciri-ciri teks prosedur, dan struktur teks prosedur. Nah, hari ini Bapak akan menjelaskan atau kita akan mempelajari tentang langkah-langkah menulis teks prosedur. Ada apa saja sih langkah-langkah menulis teks prosedur itu? Sebelum ke langkah-langkah menulis teks prosedur, Bapak akan menjelaskan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Peserta didik dapat membuat teks prosedur yang sesuai dengan struktur dan kaidah kebahasaan teks prosedur. Nah, di sini sudah jelas langkah-langkah untuk menulis teks prosedur itu ada 6. Yang pertama, menentukan jenis teks prosedur yang akan dibuat. Yang kedua, menentukan topik. Yang ketiga, menentukan judul. Yang keempat, mengumpulkan sumber informasi. Yang kelima, mengembangkan informasi. Dan yang keenam, menyusun teks prosedur. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Satu, menentukan jenis teks prosedur. Ada apa saja sih jenis teks prosedur itu? Yang pertama, menggunakan atau mengoperasikan sesuatu. Yang kedua, membuat sesuatu. Yang ketiga, melakukan sesuatu. Langkah-langkah menulis teks prosedur berikutnya yaitu menentukan topik. Dalam melaksanakan sebuah penelitian atau kajian, tentu perlu ada permasalahan atau topik yang menjadi latar belakangnya. Oleh karena itu, penentuan topik penelitian merupakan langkah awal yang harus kita lakukan. Selanjutnya, menentukan judul. Di sini, Bapak sudah buat contohnya membuat es campur. Setelah judul, kita juga harus mengumpulkan sumber informasi. Sumber informasi itu bisa di mana saja. Yang pertama, kita bisa membaca buku resep tentang membuat es campur, melihat channel YouTube tentang cara membuat es campur, mencari resep di Google tentang membuat es campur. Bahkan kita bisa bertanya kepada yang berpengalaman dalam membuat es campur. Selanjutnya, mengembangkan informasi. Mengembangkan informasi itu, satu, kita harus menyiapkan bahan dan alat. Kedua, memahami langkah-langkah pembuatannya. Ketiga, mencoba untuk membuatnya. Selanjutnya, kita menyusun teks prosedur. Di sini, Bapak akan menjelaskan tentang membuat es campur. Tujuannya membuat es campur yaitu saat musim kemarau dengan aktivitas yang tinggi, pastinya membuat kita ingin mencoba minum sesuatu yang segar-segar kan? Salah satunya es yang bisa kita nikmati adalah es buah. Membuat sendiri es buah di rumah, kita bisa memanfaatkan bahan-bahan yang ada di rumah. Berikut resep es buah segar penghilang dahaga yang bisa kamu coba di rumah. Yuk coba buat bahan dan alat. Bahan-bahan yang harus disiapkan adalah satu buah naga, 200 gram melon kuning, 200 gram pepaya, 200 gram anggur, 200 gram nata de coco, 250 gram semangka, 150 gram gula pasir, 300 ml air, 2 lembar daun pandan, es batu secukupnya, dan 100 ml susu kental manis. Alat yang harus disiapkan untuk membuat es campur atau es buah yaitu pisau, talenan, sendok, mangkok, dan baskom. Langkah-langkah.
Berikut adalah langkah-langkah membuat es buah. 1. Rebus air, gula pasir, dan pandan hingga mendidih. Kedua, bulatkan pepaya. Ketiga, bulatkan melon. Keempat, bulatkan semangka. Kelima, bulatkan buah naga. Keenam, tuang air gula es batu ke dalam baskom. Ketujuh, tambahkan susu kental manis, aduk, tambahkan buah-buahan dan nata de coco. Dan terakhir, kedelapan, jika sudah siap, langsung disajikan ke dalam mangkok. Kesimpulannya, tidak sulit bukan membuat es buah yang segar? Kamu hanya perlu menyiapkan semua bahan yang sudah disebutkan dan masak sesuai dengan panduan yang ada. Selamat mencoba dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.